saya Arif Muhaimin sebagai moderator podcast kita sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik nih, yaitu tentang organisasi, khususnya Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi atau yang sering kita sebut Himagrotek. Jadi, pastikan teman-teman selalu bersama kami hingga akhir video nanti. Oke, sebelum ke topik utama, kita kenalan dulu nih sama Pak Kahim kita, Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi tahun 2023. Jadi mari kita ke beliau. Oke, baik. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Hakiki. Saya angkatan 2021 di Himagrotek juga. Dan saya sebagai Ketua Himpunan periode 2023. Oke, pemateri kita hari ini sungguh luar biasa sekali, bukan? Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi tahun 2023. Oke, pada sore hari ini kita akan ngebahas terkait organisasi, khususnya Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi. Jadi Pak Kahim sendiri nanti akan ngejelasin apa aja keseruan, suka duka dan lain sebagainya sebagai ketua himpunan maupun sebagai mahasiswa agroekoteknologi. Jadi saya di sini juga udah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, bagaimana sih perasaan saudara atau perasaan Pak Kahim setelah menjadi ketua himpunan mahasiswa agroekoteknologi tahun 2023? Oke. Baik, perasaan ya mungkin perasaan suka dan duka dari saya sih lebih banyak sukanya sebenarnya. Karena sukanya tuh kita bisa banyak teman, banyak relasi, bisa lebih aktif lagi gitu. Dukanya itu mungkin lumayan sibuk lah ya, tapi semuanya itu nggak terasa sibuk kalau kita bisa manajemen waktu kita dengan baik. Oke, berarti banyak sekali rasa suka kalau kita aktif di organisasi berarti Pak ya? Iya, lebih banyak sukanya lah karena ada teman-teman kita yang awalnya kita nggak kenal, kita bisa kenalan dengan orang-orang lain yang orang baru lah kita bilang. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, karena kita ngebahas terkait organisasi nih, Pak Kahim sendiri nih seberapa penting sih menurut Pak Kahim ikut organisasi? Kalau seberapa penting ikut organisasi, saya bilang ya sangat penting, karena di organisasi itu kita bisa melatih public speaking kita, manajemen waktu, kita bisa nambah relasi gitu. Karena kalau yang penting organisasi itu kita juga dengan relasi itu kita bisa saling tukar pikiran dengan sama teman-teman kita, dengan sama-sama tugas kuliah kita bisa saling bantu, saling jelasin tukar pendapat lah. Oh, berarti ikut organisasi ini sangat penting sekali, berarti ya banyak sekali benefit dan manfaatnya. Ya, benefit dan manfaat ya sangat penting lah kita ikut organisasi. Kita juga punya kegiatan lah yang bisa menunjang soft skill kita, dan kita juga bisa mendapatkan sertifikat di kegiatan itu yang bisa insyaallah bermanfaat lah buat kita ke depan. Jadi berarti kalau kita ikut organisasi berarti kita dapat sertifikat berarti ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Kahim, apa sih manfaat atau kegunaan sertifikat yang kita dapat dari berorganisasi itu? Kalau manfaat dan kegunaan, mungkin manfaat sertifikat tuh karena misalnya nih kita punya mau ngelamar jadi apa gitu. Inilah bukti saya udah pernah ikut kayak gini. Ada sebagai bukti tertulis lah kita pernah mengikuti kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Oh, berarti sertifikat ini sangat penting sekali berarti ya. Oke, berarti cuman dari yang saya dengar nih, banyak sih teman-teman di luar sana itu yang bertanya, kalau kita ikut organisasi apakah bakal berpengaruh nih dengan nilai akademik kita di kampus. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kahim terhadap opini kayak gini? Bilang berpengaruhnya itu saya bilang berpengaruh baiklah bagi kita dengan nilai kita di kampus, karena di organisasi itu kita bisa kayak kita bilang tadi, kita belajar manajemen waktu, public speaking bisa kita latih. Misalnya nih kayak kita di kelas nih tiba-tiba disuruh maju presentasi dengan bekal kita public speaking itu, kita nggak perlu panik gitu, karena kita udah punya bekal dari sebelumnya gitu buat presentasi, buat ngomong di depan-depan orang atau depan-depan teman kita lah. Itu menurut pengalaman pribadi berarti ya? Menurut saya pribadi yang sudah saya alamin di kelas, tiba-tiba disuruh maju nih, dan ya karena udah pernah gitu ngalamin ngomong di depan orang, jadinya nggak terlalu panik. Berarti kalau
dari penjelasan Pak Kahim setelah ngalamin ini itu dan semua hal setelah ngikutin organisasi dan berpengaruh terhadap nilai itu luar biasa sekali berarti pengaruhnya berarti ya, tapi banyak kan pengaruh positifnya berarti ya. Ya berpengaruh positif bagi saya karena kayak kita bilang tadi, kita bisa melatih public speaking dan kita juga bisa lebih aktif lagi gitu. Kayak aktif bertanya, aktif ngomong gitu di kelas, misalnya ada suruh nanya atau apa sama dosen gitu. Luar biasa sekali berarti dari pengalaman Pak Kahim. Cuman dari opini-opini tersebut ada beberapa opini lain nih. Kayak yang sering saya dengar itu kalau dari teman-teman saya itu mengatakan mereka bilang itu saya ini belum punya pengalaman, saya belum tahu apa-apa tentang organisasi, belum bisa ngatur waktu ini itu. Bisa nggak sih mereka ikut organisasi? Nah, menurut Pak Kahim tuh bagaimana? Apakah mereka bisa nih ikut organisasi? Karena bilang belum punya pengalaman, belum bisa ngatur waktu, makanya kita harus ikut, kita belajar gitu dari saya. Di sanalah kita belajar, di sana kan kayak kita bilang tadi, manajemen waktu. Di sana kita bisa nyari pengalaman dengan bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik gitu, baik akademik kita, organisasi kita, dan kegiatan-kegiatan yang keseharian yang kita lakukan biar kita bisa manage waktu kita biar nggak bentrok. Oh, berarti kalau dari penjelasan Pak Kahim kita bisa mengatakan bahwa beberapa opini tadi itu bullshit ternyata ya teman-teman sekalian. Nah, dari penjelasan tersebut juga kita tahu kalau pertanyaan itu sebenarnya nggak ada, karena pertanyaan itu kita bisa mendapatkan jawabannya itu dengan mengikuti organisasi. Karena banyak yang kita dapatkan dari organisasi, dari manajemen waktu dan lain sebagainya. Nah, berhubung tadi udah dijelasin, bisa nggak sih Pak Kahim tuh ngasih beberapa contoh pengalaman atau nggak satu lah contoh pengalaman dari Pak Kahim sendiri agar bisa menggugah teman-teman itu untuk ikut organisasi, khususnya himpunan mahasiswa agroekoteknologi gitu. Oke. Nah, kalau contoh pengalaman gitu ya, mungkin kita dengan organisasi kan kayak kita bilang tadi, sana kita bisa dapat pengalaman, dan kayak kita bilang yang di awal kita bisa lebih aktif lagi gitu. Mungkin dengan kita aktif di kelas, aktif organisasi itu, kita bisa berpengalaman gitu, atau ikut lomba-lomba di luar itu buat mencari relasi, mencari pengalaman dengan di luar daerah dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan gitu. Kayak kita ke lapangan apa gitu, itu bisa menambah pengalaman kita gitu. Berarti kalau boleh tahu ada nggak sih mahasiswa agroekoteknologi ini yang udah sampai prestasinya udah tinggi banget gitu loh, sampai keluar daerah lah atau keluar Lombok lah begitu? Teman-teman kita yang agroeko banyak banget gitu yang berprestasi gitu, yang memenangkan lomba di luar daerah, di univ lain, bahkan sampai ada yang pergi magang ke Jepang gitu. Oh, berarti luar biasa sekali berarti mahasiswa agroekoteknologi ini, khususnya yang ikut himpunan berarti ya ini rata-rata. Ya, yang ikut himpunan, dan ada juga yang kemarin gitu, teman saya satu pengurusan gitu, berapa orang itu lolos magang ke Jepang gitu. Luar biasa sekali berarti di himpunan mahasiswa agroekoteknologi ini isinya orang-orang hebat semua berarti ya. Oke, mungkin sebagai ketua himpunan mungkin Pak Kahim bisa lah menceritakan keseruan atau apa saja yang ada dalam himpunan mahasiswa agroekoteknologi selama 1 tahun atau mungkin beberapa tahun terakhir ini. Kalau keseruannya mungkin dengan banyaknya teman itu kita bisa lebih seru lagi gitu di himpunan agroekoteknologi gitu, dengan menjalankan kegiatan gitu. Kayak kita bentar lagi nih kita bakalan ada TOF atau training on farm gitu. Itu keseruannya menurut saya itu sangat seru sekali gitu, gimana kita turun ke lapangan sama teman-teman kita, mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan di kelas, itu sangat seru sekali menurut saya gitu. Gimana kondisi kita di lapangan gitu, biar gak di kelas-kelas aja duduk di bangku gitu. Dan ada juga pernah kita ngadain makrab gitu, di sana itu malam keakraban yang interaksi kita lebih aktif lagi gitu, sama-sama mahasiswa agroekoteknologi gitu, biar kita lebih banyak, lebih aktif, lebih kenal sama teman-teman kita yang dari luar daerah, dari mungkin ada yang dari seberang lah kita bilang. Berarti dari pengalaman Pak Kahim ya banyak kegiatan-kegiatan tuh yang sangat seru berarti ya, dari mungkin makrab tadi yang sebentar lagi juga akan ada training on farm. Mungkin ada lagi nggak sih selain ini keseruan-keseruan atau hal-hal yang akan dilakukan oleh mahasiswa agroekoteknologi dalam beberapa waktu yang akan datang? Keseruan masih banyak sebenarnya.
dengan kegiatan-kegiatan yang ada gitu, karena di sana itu kita punya banyak teman gitu yang ikut gitu. Kayak bentar lagi ada DN lagi nih, Desnatalis gitu. Desnatalis ini tempat perkumpulan gitu dari alumni, mahasiswa aktif, mahasiswa baru gitu dari program studi agroekoteknologi gitu. Di sana itu sangat seru sekali dengan perkumpulan yang rame gitu dengan merayakan Desnatalis atau hari ulang tahun himpunan mahasiswa agroekoteknologi gitu. Berarti sebentar lagi akan ada perayaan ulang tahun nih. Kalau boleh tahu nih, Disnatalis Agroekoteknologi nih kapan sih kalau boleh tahu? Desnatalis Himagrotek ini akan dilaksanakan tuh pada bulan Desember itu, pada hari memperingati hari berdirinya program studi agroteknologi itu pada tanggal 30 Desember, 31 Desember. Wah, berarti bentar lagi akan ada keseruan yang sangat seru berarti di Fakultas Pertanian, khususnya di program studi agroekoteknologi ya, dengan adanya Disnatalis untuk memperingati hari lahirnya agroekoteknologi. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini bukan lebih ke pertanyaan sih, lebih ke kesan dan pesan dari Pak Kahim sendiri untuk teman-teman kita yang sedang mengikuti kegiatan organisasi dan yang belum mengikuti kegiatan organisasi sama sekali. Mungkin bisa memberikan kesan dan pesan untuk mereka. Ya, kesan dan pesan dari saya mungkin biar bisa mencari pengalaman baru gitu, mencari relasi atau bisa melatih public speaking sama soft skillnya di organisasi gitu. Dan untuk yang masih belum berani mencoba karena bilang belum ada pengalaman, mungkin di sanalah nanti kita akan mencari pengalaman, mencari teman gitu, dan kita melatih soft skill yang kita miliki gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kahim atau Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi telah hadir dan memberikan beberapa pengalamannya serta keseruannya dalam mengikuti organisasi, khususnya Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton setia channel Himagrotek serta rekan-rekan pengurus Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi, khususnya teman-teman dari Medcominfo yang telah berkontribusi dan menyukseskan podcast pada sore hari ini. Saya Arif Muhammad sebagai moderator dan Pak Kahim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Himagrotek. Salam satu cinta.